Maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang mendapat kehormatan. Dia bermalam di rumahnya Abu Ayyub selama 1 bulan. Pemandangan apa yang dilihat 1 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Ya kau TV inandre, makanan, roti, makanan. Napa megai? Padahal hanya 1 orang yang mau makan. Kenapa dikasih banyak? Ini orang yang mengatakan barakah bid'ah. Salah. Coba kita baca sejarah. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan tega pura tagisa. Sengaja nak kasih banyak supaya iya nak kisah Nabi tanalai na pandrengnya anak. Tabarrukan sapa ibarakat Nabi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Al-Karamun, para alim, para tokoh, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama dari Jam, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini berada di tanggal 6 Muharram awal tahun 1447 Hijriah. Saya sudah koordinasi panitia, tidak ada tema khusus yang diamanahkan, maka subuh kali ini marilah kita Bapak Ibu untuk mengenang kembali peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam magi nanging kaya aseng hijrah, magi harus letek inabita nasalai kampona dari tanah kelahiran Mekah menuju Madinah. Ada apa? Dan itulah yang mau kita lihat sepintas karena sejarahnya kan panjang. Pasti banyak yang terlewatkan. Bapak Ibu sekalian, hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 setelah Rasulullah menerima wahyu. Ulama mengatakan makriban ditata, yaitu akidah, keyakinannya 13 tahun ditanam di Mekah. Syariahnya 10 tahun di Madinah. Rasulullah wafat nanti di tahun ke-11 setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun akidah ditanamkan di masyarakat Makkah, setelah itu baru ke Madinah. Kalau Isra Mi'raj itu tahun ke-10, berarti ada sekitar 2 atau 3 tahun lebih setelah Rasulullah Isra Mi'raj baru hijrah. Kenapa harus hijrah? Tekanan kafir Quraisy pokok selengi ali warjin. Iya, ini harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nasabah magai kita ini beragama Islam begitu nyaman, melaksanakan Islam tambah mapatah tahu ko selengi, tambah lebih lebih aku tahu, tambah disuka orang, tambah dihormati orang. Kala itu di Mekah awal turunnya Islam, ia ko selet tahu bersiap untuk disiksa, bersiap untuk dicaci maki, bersiap untuk dipojokkan dan lain-lain sebagainya. Termasuk yang menghadapi itu adalah Nabi kita sendiri. Tahu kami nama lebih tahu Allah Ta'ala kulino, ternyata juga harus menerima cobaan, dikucilkan, dicemooh, dicaci, diludahi, dan seterusnya. Bahkan di antara penderitaan tu selengi ada keluarga yang dibakar. Bilal bin Rabah diseret ke sana kemari di padang pasir yang panas, ditindih potan aku batu lopoy. Kan ya Bilal onro jinna susah bicara, yang keluar hanya ahad. Kenapa dia disiksa? Umayyah bin Khalaf tuannya, karena dia seorang budak. Nah, ini bahwa ini budak saya masuk Islam. Bahkan ada saat 3 tahun dialami itu selengnya, diboikot. Ia sengi boikot. Loka ko pasai tibi dui, engka duina seleng. Tapi ia tahu ko pasai bersekongkol, bersepakat. Jangan ambil uangnya itu orang Islam, biarkan mereka tidak dapat makanan. Apa yang terjadi? Itu selama kurang lebih 3 tahun dialami orang Islam, onrek jinnah. Sampai sahabat Nabi itu makan daun-daun, ada yang makan kulit binatang. Apa yang saya sampaikan ini saya berasal dari buku As-Sirah Nabawiyah fi Dawi Al-Masadir Al-Asliyah yang ditulis oleh Syekh Mahdi Rizqul Ahmad. Jadi tidak boleh dikarang ini.
Di antara penderitaan bisa terlihat dari ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat seniornya Nabi. Maka ada yang kasih diweni teme ka nasa. Ya temeku sekada tetap kuaga bunyinya lain. Ukarawe na sengero gagay onro luasaku onro lupuku saya makan sampai sekarang nasa sampai dia waktu bicara maksudnya dia sekada agar wanre onro dia berjalan. Kemudian dia mendapatkan kulit binatang yang sudah penuh dengan debu. Anu maitan ya. Dia bilang, saya ambil itu kulit, kemudian saya cuci, saya bersihkan, saya masak, itu saya makan. Tidak mudah berislam di awal Islam. Oleh karena itulah, puncaknya itu malam tahun 622 Masehi. Malam itu orang kafir Quraisy sudah memuncak marahnya karena dilihat ada utusan dari Madinah 2 kali, mereka masuk Islam dan kembali ke Madinah, mereka sudah siap menyatakan diri menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kada itu kafir Quraisy Mekah. Bahaya ya naseng berkembang matur ke Madinah, pasti kita ini diserang, pasti kita kalah, pasti kita diopusai. Akhirnya malam itu rapat di Darun Nadwa sana. Darun Nadwa. Okoro rapat tawe dan yang pimpin rapat itu adalah langsung Abu Jahal. Menurut yang ada buku di depan saya ini, angka iblis menyamar menjadi manusia dan ikut rapat. Apa yang dicari dalam rapat? Apa usaha kita untuk menghentikan dakwanya Nabi Muhammad ini? Nabi Muhammad ini nasulangi nasengaga mata. Masa kita menyembah patung banyak baru dia datang bahwa Allah itu satu? Ini tidak benar, kata mereka. Kita harus hentikan ini dakwah, merusak agama kita. Rapatlah. Apa usulannya? Usulan pertama dalam buku ini, Nabi Muhammad itu kita asingkan. Kita penjara. Mete yero iblis yang menjadi manusia. Kalau di penjara, nanti orang Madinah akan datang mengambil nabinya, dan kita akan diserang. Oh, dia cocok. Ganti. Ada yang lain? Yang lain mengatakan, saya. Apa usulannya? Nabi Muhammad itu kita asingkan ke kampung mana situ? Mate siaro iblis yang menjadi manusia. Kalau dia diasingkan, orang di masyarakat akan ikut kepada Nabi Muhammad karena dia akan terkesima, terharu, terheran-heran kepada Nabi Muhammad. Tidak cocok. Ada usulan terakhir. Apa usulannya? Kita bunuh Muhammad besok malam. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kumpulkan algojo dari 11 kabilah, 11 suku. Ambil masing-masing orang jagonya, tosak gena, kita bayar, itu mewakili 11 kabilah. Kalau sudah wakil dari 11 kabilah, tidak mungkin keluarganya Nabi Muhammad berani melawan 11 kabilah. Oke, cocok, ketuk palu. Besok malam, Nabi Muhammad kita bunuh. Selesai rapat. Kiai Haji Saidun DMZ dalam ceramahnya mengatakan bahwa ini hasil rapat ini beredar di masyarakat. Tetapi dalam buku ini saya lihat yang menyampaikan berita ini ke Nabi Muhammad itu adalah Jibril. Mama, angkat keputusan rapat tawe, maka dah belok kinung. Kapan Jibril? Nanti malam. Nah, hari itu Rasulullah SAW di tengah terik matahari. Dalam buku ini saya lihat Rasulullah tutup itapan. Dia pergi ke rumah Abu Bakar. Dia tutup mukanya tengah hari, jam istirahat. Setelah sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar, terheran-heran Abu Bakar, fasting kepentingnya. Ini bukan waktu, tidak biasanya Rasulullah datang tengah-tengah hari begini, bertamu. Ternyata yang disampaikan kepada Abu Bakar adalah, yang nanti ini jadi mertuanya, saya diizinkan dan diperintahkan untuk hijrah ke Madinah oleh Allah. Dan saya minta idi natu tasi bawanga yukka. Dalam sirah Ibnu Hisham itu Sayyidina Abu Bakar purana na purangin na paletuka kuna bita maka idi itu si bawanga langsung keluar air matanya menangis, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Magi na terina bita ayat Sayyidina Abu Bakar mitawi. Justru tangisannya itu adalah tangis bahagia karena dapat kehormatan mendengar Nabi. Bahagia padahal nyawanya terancam.
Nabi Muhammad mau dibunuh, otomatis ini juga orang yang menemani terancam dibunuh. Maka dibahaslah apa rencana kita untuk menghindari pembunuhan ini. Di antara yang disepakati, kita sewa penunjuk jalan, dia adalah orang musyrik Tani atau Seleng, namanya Abdullah bin Urqud. Nanti kita bawa Amir bin Fuhairah yang akan meladeni kita di perjalanan, dan kita besok malam, nanti malam tidak langsung ke Madinah, kita ke selatan. Madinah itu di utara, Rasulullah menuju ke selatan, sudah direncanakan. Kita masuk di Gua Sur untuk sembunyi dulu, melihat kondisi. Disepakatilah itu, dan yang akan mengganti saya di rumah adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah Qur'ana boleh ko bolana Abu Bakar, dia langsung menuju rumahnya Sayyidina Ali. Agam oleh pudang Sayyidina Ali, ikut matu, ukubeniwi, ganti saya di tempat tidur. Pakai itu selimut hijau kena. Begitu dalam sejarah. Maka Sayyidina Ali coba bahasa tak siap. Siapnya ini bukan siap-siap biasa, siap ditombak oleh orang karena mewakili Nabi Muhammad di tempatnya. Tapi Sayyidina Ali mengatakan siap. Kenapa Ali tidak dibawa bersama ke Madinah itu waktu? Ada luar biasa. Karena Sayyidina Ali harus tinggal di Mekah aja atas si bawah, karena banyak barangnya masyarakat di rumah dititip di Nabi. Ini menjadi pelajaran luar biasa kita. Ya Ronabita, nah cecek ketahui karena dia membawa ajaran agama yang bertentangan dengan ajarannya mereka. Akan tetapi kalau engkau ramparana berharga, tidak merasa nyaman disimpan di rumahnya, tidak aman disimpan di rumahnya orang. Yang aman kalau disimpan di rumah Nabi Muhammad. Banyak barang, sehingga itulah yang harus kamu kembalikan dulu Ali ke tuannya, nanti setelah selesai baru kamu ke Madinah. Tuh Rasulullah SAW. Singkat cerita, tidak pilih benih. Malam ini mencekam untuk orang yang tahu informasi bahwa malam ini Muhammad akan dibunuh di rumahnya. Datanglah itu tukang apa nama Al-Gojonya ini 11 kabilah. Yang pimpin siapa? Abu Jahal. Abu Jahal langsung. Itu yang mereka mau membunuh Nabi Muhammad sambil dikasih motivasi. Bunuh. Itu Nabi Muhammad menyalahkan agama kita, maka kita nanti ini akan dibangkitkan kembali kalau sudah mati. Masuk akal. Mereka yang pengikutnya Nabi Muhammad katanya akan masuk surga. Nang kalinga apa ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengan suara keras memberi motivasi kepada orang yang mau membunuh. Tidak main-main, Bapak. Yang saya lihat dalam sejarah ini apa? Ukun rita makada betul-betul Nabi Muhammad itu utusan Allah. Magiro tahu mana? Tidak masuk saja ke rumahnya. Rumahnya itu apa Nabi ta? Profesor Quraisyhab mengatakan dalam bukunya, iya dindingnya Nabi Muhammad itu rumahnya hanya pelepah kurma yang dianyam ditempel dengan lumpur. Bahkan ini keliling rumahnya daripada suku Pak dan Rina. Kenapa? Di sana ada kain yang ditutup karena belum selesai dindingnya. Ada kain menutupi rumah. Kenapa mereka tidak langsung masuk? Apa yang dikerja oleh mereka ini? Menunggu Nabi Muhammad di pintu. Kapan nanti keluar langsung ditombak. Bayangkan saja tidak berani masuk. Sekalinya naita kunabita. Bayangkan katongan ini. Rasulullah keluar. Diambil debu, disiramkan ke kepala mereka. Dan di tanah sudah hilang penglihatannya itu orang semua di luar. Maka patat dari keyakinan takwa agama. Bahwa ini agama adalah agama yang benar. Dan ini mukjizat yang pedani pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di tanah Ramadan kita tahu yang meruai salima. Rasulullah ambil debu kemudian disiram dengan membaca Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tidur semua mereka. Matiin romana. Kagak. Langsung tidur pulas. Mereka tidur semua, Rasulullah berangkat menuju ke Gua Sur, ketemu di persimpangan jalan sama Abu Bakar, sudah baku janji. Di sini kita ketemu. Naiklah. Malam hari, Pak. Coba perjuangannya Nabi SAW. Menuju mana? Menuju Gua Sur di selatan. Padahal Madinahnya ada di utara, dia menuju ke selatan. Ini adalah taktik perang. Begitu menjelang subuh, angka masyarakat datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Apa di sini? Rame-rame. Kami ini mau membunuh Nabi Muhammad.
Nah, katanya itu Nabi Muhammad masuk nih, dan ada hagal halang. Mana kerja? Coba lihat. Dilihat pergi ke tempat tidurnya. Ternyata mau ditombak, tanya Nabi Muhammad. Kamu li? Nah, iya, saya. Mana Nabi Muhammad? Oh, sudah keluar tadi malam. Jadi Rasulullah sudah lolos, dan Allah menidurkan itu orang kafir Quraisy. Berjalanlah dua orang ini Rasulullah bersama Abu Bakar. Sesekali Sayyidina Abu Bakar koyolona, sesekali ke belakangnya. Maka dari Sayyidina Abu Bakar witana senabita. Itu mulutnya tidak berhenti masih kiri miloduaku Allah. Ini pelajaran buat kita. Dalam menghadapi masalah sesulit apapun, jangan curhat di HP, di Facebook, di TikTok. Curhatlah pada Allah. Ini pelajaran kita. Letuk nih, minre. Kan kita ini yang sudah haji, sudah umrah tidak naik ke Gua Sur, dilihat dari bawah ke Matandre. Rasulullah itu datang bersama Abu Bakar tengah malam. Naiklah ke sana. Sampai di mulut gua ditahan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, jalur tatama ini. Saya waktu tahun 98 kayaknya, di Al-Azhar itu belajar sejarah. Nah, praktekkan dosen ajena. Sebelum dia pada tama ke dalam Gua Sur, maka dia Sayyidina Abu Bakar. Aja na yolo tam. Saya Pak. Rasulullah Abu Bakar masuk. Nah, Pak ku ajena ku yawana betul. Makutane Nabi tak, mari tempat ku ajeta. Dia bilang, jangan sampai ada ular di bawah batu. Taruh nih aje kuna pito ula asal tani ajeta. Ada sejarah menyatakan, tapi dalam buku ini dikatakan bahwa ini riwayat diperselisihkan dan kesimpulannya hadis itu dhaif bahwa Nabi to nggak adanya ajena Abu Bakar digigit betul sama ular sampai dia keluar air mata. Tapi ini riwayat diperselisihkan. Setelah aman, masuklah Rasulullah SAW ke dalam gua. Tinggallah di sana, ditidurkan oleh Abu Bakar okupana. Nah lah kang dulu dia jadikan bantal itu paha Abu Bakar. Rasulullah tidur. Sempat ada riwayat mengatakan sempat moto Nabi tamagai nasaba angkawai tepat kotapana Nabi ta. Dikira air hujan, tidak ada hujan, ternyata adalah air mata Sayyidina Abu Bakar menangis memikirkan Nabi Muhammad SAW. Subuh pagi ternyata ini datang ini gerombongan sampai di Gua Sur. Kalau kita lihat, coba kita ketik di HP, bagaimana modelnya itu Gua Sur. Sangat gampang dimasuki, sempit seukuran orang berapa di dalam. Jadi seandainya betul-betul mereka tamat pelala, pasti naruntuh ya. Ternyata orang di Mekah itu heboh mencari semua itu orang kafir Quraisy. Kenapa? Ada sayembara, ada pengumuman. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad mati atau hidup, 100 hadiah onta. 100 onta itu langsung sogi tahu langsung menjadi sogi. Jadi orang semangat mencari. Bahkan mereka menyewa seorang ahli yang tahu semua lokasi. Dan semua gaga onrong, gaga lubang celah kecuali sudah didatangi kecuali si Gua Sur. Pasti Muhammad ada di sini kata mereka. Datanglah rombongan pagi-pagi. Dilihat dari jauh oleh Sayyidina Abu Bakar. Menre dan kakinya berada di dekat kepalanya ini beliau berdua. Terisi Sayyidina Abu Bakar. Agana pudangi kunabita. La tahzan innallaha ma'ana. Hajakmu tahu yang aku bersedih. Allah bersama kita bilang. Sanis naini idhuma firgari izla yaqulu li sahib la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah mendengar pembicaraan ini orang di atas. Maka dia pasti ada sini. Tidak ada di tempat seluruh Mekah sudah dicari deh gagawan rong sudah pura mana le siapa kecuali dia. Pasti kailalan dia bilang. Kata yang satunya magi mau bunga bongo. Kamu kena sengak kaleng, engkau tahu ilalang. Dia sarang-sarang laba-laba masih utuh dia bilang. Ini juga ada burung merpati di sini mengeram. Seandainya ada orang masuk, di mana gagak? Ini pasti masuk orang ini laba-laba dia bilang. Padahal itu laba-laba dikirim oleh Allah. Setelah dua masuk, langsung bikin deh. Allah mengirim utusannya berupa laba-laba untuk bikin sarang melindungi nabinya. Dan mengutus burung merpati, jangan untuk mengeram di depan Gua Sur. Itulah katanya kalau mendek ke Saudi, banyak itu burung merpati. Itu adalah menurut sejarahnya, masih cucu-cucunya itu merpati yang mengeram
di Gua Sur. Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah purelai podangi kuna bitta, jangan bersedih, Allah bersama kita. Makanya Nabi ta, dakhala imanu Abi Bakar, lawuzina imanu Abi Bakar ala imani ahli dunya, la sakula imanu Abi Bakar ala imani ahli dunya. Waktu nasa Nabi ta lawu podangi Sayyidina Abu Bakar makada, ajak mumitau si bawa kipung Allah Ta'ala, tamay nasa tepuk kuatin Abu Bakar, bening nilai pasti timbang itepuk na tawi kulino, mana mata mau pitat na yini iman Abu Bakar. Itulah sehingga dia digelari as-siddiq, orang yang selalu percaya. Agi dapat aku Nabi tam. Dan Abu Bakar melihat betul Allah menolongnya, karena ada angka tu teme, jongkok, teme, iya burungnya menghadap ke mulut gua. Naitai, oko Sayyidina Abu Bakar tak deto kepak kita na tahu. Akhirnya karena mereka mempengiwaya saya maka dia gagas ini maka angka. Bagaimana katanya mau ada ini sarang laba-laba di situ berarti dia kagak tahu. Padahal kata Abu Bakar, ya Rasul coba na cukup imita ya jena, ita ya jena no. Pasti mereka melihat kepala kita. Cuma begitulah Allah melindungi nabinya. Akhirnya mereka pulang, tidak jadi masuk, padahal ada di dalam. Tinggallah 3 hari 3 malam di dalam gua. Dari mana makannya? Sudah diatur oleh Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Sore hari ada Asma, anaknya Abu Bakar, saudaranya Sayyidah Aisyah, datang mengantarkan makanan kalau sore ke gua. Kemudian untuk mencari informasi di bawah ada anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abu Bakar, mencari melaporkan setiap juga sore. Bagaimana menghilangkan jejaknya ini orang kakinya? Diutuslah Amir ibnu Fakhira membawa kambing untuk menghapus jejaknya. Rapi itu Rasulullah, sehingga Rasulullah itu ahli taktik dalam perang. 3 hari 3 malam, akhirnya setelah kondisi aman, Jokkan di Nabi ada 4 orang yang jalan. 1 Nabi Muhammad, 2 Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang ketiga Amir ibnu Fakhira pembantunya Abu Bakar dibawa untuk meladeni mereka di perjalanan. Yang keempat adalah Taniyatul Sallam, penunjuk jalan namanya Abdullah bin Urqud. Dia pada tahun Sallam ya. Taniyatul Sallam. Jadi penunjuk jalannya Nabi itu ke Madinah, Taniyatul Sallam. Tapi sudah dia dibayar dan dikasih tahu, aja tak boleh tahu, jangan bocorkan hasilnya. Berangkatlah 4 orang. Kata Sayyidina Abu Bakar laporannya, dia dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam baca-baca bil laudh Allah Ta'ala di dalam perjalanan. Rupanya perjalanan tidak mulus. Agar sabari, engkau tahu ya sengi Suraka. Suraka ini adalah orang yang sudah mengetahui dari masyarakat. Angka totomitai, Nabi talalo. Nang kalinga apa ke Suraka maka Nabi Muhammad lalu. Dia tidak bicara sama orang. Dia biarkan dirinya yang tahu ini informasi. Kenapa? Karena dia mengejar 100 onta. Iya, matu iya apa hunoi. Akhirnya Rasulullah dikejar dengan kudanya, dengan kencang lari kudanya. Begitu dekat ke Nabi, nalai pedangnya untuk dibabat lehernya Nabi Muhammad. Ternyata begitu diayunkan pedangnya, ada lubang masuk kakinya itu kudanya. Langsung ada lubang, dan menurut buku ini ada asap yang keluar dari lubang. Dengan susah payah diangkat kakinya kudanya, dianggap bahwa ini satu kebetulan. Kebetulan ini lubang. Ternyata waktu lagi kudanya kejar Nabi Muhammad, begitu pedangnya lagi mau diangkat, kasih kelebong. Seperti tadi persis. Sampai 3 kali selalu kakinya jatuh ke lubang. Dari mana ini lubang? Itulah mukjizat dari Allah SWT. Akhirnya karena dia merasa bahwa aitannya itu sembarang, Nabi tongeng ya. Berarti ini bukan orang sembarang, ini betulan Nabi ini. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasul, ampuni saya. Mau dikasih makanan, Rasulullah mengatakan aja. Kamu, saya biarkan kau selamat. Satu permintaan saya, ajak tak pulangi masyarakat, maka kakak lalu. Akhirnya dia bilang, oh ya sepakat. Dia janji kepada Nabi Muhammad, nanti saya akan masuk Islam. Dan nanti ini di belakang dia masuk Islam. Dua kasih Nabi sudah lolos dari ancaman bahaya maut, berjalan kembali. Habis perbembadaraan, habis minuman, habis makanan. Ada gubuk di luar 2, ada 2 kemah. Sehingga lepang Nabita namanya punyanya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Lepang Nabita. Coba anda bahasa tak, tapi Ibu ada susu tak? Karena ini kebiasaannya orang Arab minum susu. Maka angka bembek tahu kita? Bisakah diambil susunya? Maka dia Ummu Ma'bad punana.
Semenjak dia menjadi kambing, tidak pernah ada air susunya. Dari jongkok dari Nabi tanah sapu-sapu ya robembe, kata ning ya robembe. Melimpah itu susunya, tapi dibaca-bacai. Tapi saya juga tidak tahu akan baca. Akhirnya susu melimpah. Minum ini 4 orang, minum tuan rumah, engkau mau pada sesak. Duh, Nabi SAW berangkat. Datang suaminya, dari mana ini susu? Bilang, dari kambing itu di belakang. Mana engkau, woi susu nana tidak pernah ada susu. Begini katanya ada orang lewat. Langsung dia bilang suaminya, itu memang Nabi. Sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Rupanya orang di Madinah, bayangkan ini. Maka Madinah berapa kilo? Rapang Makassar hanya 200-an. Lebih 300 bahkan 400 kilo dari kota Mekah ke Madinah. Rasulullah naik onta. Rajin perjalanan. Cobalah kalau kita yang sudah dari haji umrah, itu kampung tandus, Rasulullah bersama 4 orang ini berangkat. Rupanya orang di Madinah sudah berhari-hari masumana masyarakat tajengi, bahkan Nabi Tailai Tajeng, namanya itu tempat menunggu harra. Tajeng, dek gagak, dewek kebulana. Besok datang lagi, dek pegagak, dewek sih. Hari itu, engkau tahu, dilihat dari jauh, ada 4 orang mendekat. Iya deh. Setelah mendekat, ternyata memang benar. Inilah yang ditunggu. Menyanyilah mereka dengan membawa Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama bagi kita. Min saniyatil bada, dari saniyatil wada. Wajib syukru alaina, masyarakat Madinah, kita harus bersyukur. Mada'a lillahi da, dengan adanya orang yang mengajak kita kepada jalan Allah. Dibawalah, disambutlah mereka. Iya mana ya tahu ya? Semua mau bahwa Nabi Muhammad matu lepang kuburan mak benih. Semua mau begitu. Maka Nabi ta, biarkan unta saya jalan karena dia sedang menjalankan perintah. Tega-tega lepang untaku, okuna rono. Semua berharap bahwa dia ini singgah di depan rumahku. Ternyata Rasulullah singgah di tempat namanya Kuba, dan disitulah dibangun Masjid Kuba. Jadi Masjid Kuba itu adalah tempat lepanna pertama untana Nabi Muhammad, dan tinggal segala 14 hari di sana. Setelah itu melanjutkan ke Madinah. Masyarakat masih berharap, kubulaku matu, kubulaku. Kata Rasulullah, biarkan unta ini menjalankan perintah. Karena unta ini sedang menjalankan perintah, tega-tega lepa, no. Dan dia Rasulullah itu unta berhenti di tempat Masjid Nabawi yang sekarang. Dan kebetulan berdekatan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang mendapat kehormatan. Dia bermalam di rumahnya Abu Ayyub selama 1 bulan. Pemandangan apa yang dilihat 1 bulan di rumah Ayyub Al-Ansari? Ya kotiwi inanre, makanan. Roti, makanan, napa megai, padahal hanya 1 orang yang mau makan. Kenapa dikasih banyak? Ini orang yang mengatakan barakah bid'ah, salah. Coba kita baca sejarah. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, tega pura tadisa, sengaja nak kasih banyak supaya iya na desain Nabi ta nalai na pandreng anak. Tabarrukan sapa ibarakah Nabi ta sallallahu. Bahkan mapusai Nabi ta diambil botol Abu Ayyub Al-Ansari itu pusatna ditada. Moto inabita, mitai, melo taga itu pusatku. Maka tiba ya Rasulullah, saya mau jadikan wewangian untuk keluarga saya. Karena memang keringatnya Nabi itu harum, tambah lama, tambah harum. Berbeda sedikit dengan pusat ini. Nah, Bapak Ibu, akhirnya awalnya ditempatkan di lantai bawah karena rumahnya 2 lantai. Akhirnya tinggal di atas, akhirnya disuruh pindah ke atas. Tidak cocok ya Rasul, kita berada di bawah kaki kami. Naiklah Rasulullah tinggal di atas. Bapak Ibu sekalian, demikian kisah sekelumit kisah. Rasulullah tinggallah di Madinah, dan di sanalah nanti Madinah menjadi besar, dan akhirnya besar menjadi 1 negara, dan Rasulullah presidennya. Akhirnya nanti itu datang orang Mekah menyerang, terjadilah perang Badar, dan mereka kalah, walaupun orang Islam waktu itu 300, yang menyerang itu 1000. Begitu dalam kisah. Di bagian terakhir ceramah subuh ini, angka pemandangan naita guna bita, apa itu? Ada satu hal saya lupa bahas di sini. Begini pertanyaannya ini penulis buku. Magiro nabita sebagai seorang nabi,
Maka cuk bumopi harus keluar tengah malam. Magilah de dalam milau doa kupung Allah Ta'ala, ya Allah, berikan saya kebebasan untuk keluar ke Madinah mulus, tidak harus sembunyi, tidak harus apa. Kenapa kira-kira? Apakah Rasulullah dikala sakti oleh umatnya? Karena umatnya cerita ini banyak yang sakti, banyak karamanya, seperti Bukali misalnya. Ceritanya kan kita tahu semua ditembaki, tidak ada kena. Apakah lebih sakti Bukali dari Rasulullah? Apakah lebih sakti misalnya Wali Songo daripada Rasulullah? Tidak begitu jawabannya. Magi nama kecuk bumu pindah bita. Kata Mahdi Rizqullah Ahmad, penulis buku ini, ketahuilah bahwa Rasulullah diutus itu untuk menyampaikan agama, dan Rasulullah dalam prakteknya ini sampai sembunyi apa? Mengajarkan agama kepada kita bahwa semua yang kita inginkan itu harus dua jalan, doa dan usaha. Sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu usaha, keluar saja, atau disuruh didoakan mati semua ini orang mati. Cuma Rasulullah mau mengajarkan agama bahwa hai umatku, kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu ingin sukses, kamu ingin pintar, kamu ingin masuk surga, jangan cuma satu diambil. Aja nata milau dua bawang, aja nata berusaha bawang, dua harus jalan, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doanya jalan, kata Sayyidina Abu Bakar, dapat milau doang, kekola lengi. Doa jalan, dan yang kedua adalah usaha jalan. Itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa sebelum hijrah ini. Tinggallah Rasulullah di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Angkana ita ku masyarakat. Apa itu? Berpuasa di tanggal 10. Itu orang-orang Yahudi di Madinah, puasa tanggal 10. Maka tanya Nabi ku masyarakat. Kan Rasulullah orang baru. Kenapa mereka puasa? Bilang, mereka itu puasa ya Rasul karena tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Nabi Musa diloloskan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Agar senabita, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk menghormati peristiwa itu daripada mereka. Maka ayo kita puasa di tanggal 10. Itulah puasa Asyura. Insya Allah tahun ini hari ini tanggal 6. Berarti nanti Asyura itu kena hari Ahad. Hari Minggu, hari Ahad, Bapak Ibu. Jadi, apa fadilahnya kalau puasa Arafah menghapus dosa tahun lalu dan setahun yang akan datang? Shaum yaumi Arafah yukaffiru sanataini madi wa mustaqbala. Puasa Arafah itu menghapus 2 tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Kalau puasa Asyura kata Rasulullah menghapus 1 tahun dosa sebelum tahun itu. Luar biasa. Cuma dalam kitab fikih Sunnah Said Sabiq mengatakan sempurnanya itu puasa Asyura 3 hari. Yaitu tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Ada di kitab fikih sunnah. Kalau kita tidak mampu 3 hari, 2 hari saja, 9, 10. Kalau kita tidak mampu 9, 10, 10 saja. Kalau kita tidak mampu juga 10 aja toh nah. Tapi ada tapinya. Lewat kesempatan diampuni dosa 1 tahun. Bukan main bonus hadiah di nawiringi Allah Ta'ala. Kenapa ada tanggal 9-nya ini? Ini puasa Tasu'a asa senna-senna. Dia tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka dia Nabi tahun depan kalau kita dapat Asyura tahun depan, Muharram tahun depan, mari kita berbeda dengan Yahudi ini. Yahudi ini tanggal 10 puasanya, maka kita berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya? Tambah 1, tanggal 9. Dia nadapi Nabi karena Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah. Maka tetap ini menjadi sunnah walaupun tidak pernah kerja Nabi, karena Nabi mengatakan kita puasa tahun depan tanggal 9, 10. Bapak Ibu sekalian, jadi sunnah memang, akan tetapi pahalanya menghapus dosa 1 tahun sebelum tahun ini. Luar biasa. Tentu yang dihapus adalah dosa kepada Allah. Satu lagi, magi nangka kebiasaan ke masyarakat itu informasi toko apa di masyarakat, toko perabot alas kaya. Iya garek kota 10 kalau Asyura, penuh tahu beli perabot. Melini oring, melini aga, pokoknya perabot dibeli. Mungkin beli pasero. Nah, ada dalilnya ini, ada dalilnya, tapi diperselisihkan saya lihat di sini. Maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bunyi hadisnya. Man wasa ala iyalihi yauma Asyura, siapa yang nawerenya asagenang keluargana di tanggal 10 Muharram nanti, wasa Allahu alaihi sa'ira sanati,
maka Allah akan melapangkan rezekinya di 1 tahun. Tahun itu. Jadi kalau ada orang tanggal 10 Muharram, nawiringi hadiah, dibelikan apa, begitu keluarganya, maka Allah memberikan berkah bahwa kebutuhannya 1 tahun itu akan dipenuhi. Nah, Bapak Ibu, ini hadis diperselisihkan. Imam As-Suyuti Ad-Durrul Mansur mengatakan memang ini hadisnya lemah, tapi didukung oleh hadis lain yang banyak sehingga menjadi kuat. Imam Said Sabiq dalam bukunya juga mengatakan hal sama, hadis ini dhaif, melemah, akan tetapi hadis lain pendukungnya banyak sehingga bertambahlah dia menjadi kuat. Begitu kesimpulannya ulama. Artinya orang yang melakukan itu jangan dibid'ah-bid'ahkan. Ada dalilnya. Man wasa'ala yalihi yaum Asyura was'allahu alaihi sa'ir sanati. Itu bunyi hadisnya dari Rasulullah. Walaupun diperselisihkan, tapi ulama sudah kaji itu dan mereka tetap dalam perselisihan. Ulama terakhir seperti Albani yang banyak diikuti orang, dia memasukkan hadis ini hadis dhaif. Akan tetapi catatannya bukan satu hadis, banyak yang lain menerangkan hal yang sama sehingga menjadi kuat, kata Said Sabiq. Jadi yang mau mengamalkan cuma ini, magina pasero. Senuanya gare, melok mana nasero ya tudalle. Oke lah. Tetapi pemahamannya yang sebenarnya adalah itai aga kekurangan anak tak sope ni sepatu nak sepatu dibelikan. Begitu maksudnya ini. Itu istrinya belum ada kasih gelangnya, belikan gelang. Cocok Bu toh? Cocok. Begitu Pak maksudnya. Sumega ni pasero, angka mana? Saga kubulana, WC-nya 3. Angka mana pasero na bahkan 2 pasero ilala. Beli mobil pasero ini tahun. Rugilah, kenapa beli pasero? Nang kena lebih. Kecuali kalau kita mau sedekahkan ke orang, itu boleh. Ialah senu-senuang. Jadi sebenarnya ini adalah lihat kekurangannya keluarga itu apa. Engkau tuh kasih bajunya itu anak tak pergi sekolah misalnya SD beranak. Kancingnya beda-beda. Itu pengalaman saya waktu kecil. Beda warna kancing ke bawah. Beli kami itu anak tak baju di Sasura. Sehingga orang pergi ke pasar di 10 Muharram. Beda-beda na beli. Bukan hanya perabot. Bukan hanya pecah belah dibeli. Nah kenapa pecah belah? Menurut guru saya begini. Iya biasa masyarakat Iriolo. Yang diikuti adalah Pak Kiainya, guru tak naikuti. Oh, naikuti guru tak lo kapasa. Kemungkinan barangkali begitu kejadiannya. Iya Pak Ustaz, iya guru tak meli pasero. Kalau 10 Muharram pasero yeli. Akhirnya pasero materuk maku kaya beli. Padahal tidak begitu pemahamannya. Apa kekurangan keluarga itu dibelikan. Akan tetapi Bapak Ibu ini bukan satu kewajiban. Sekali lagi ini pun hadisnya diperselisihkan, tapi kalau ada yang mau menjalankan ini jangan dibid'ahkan karena memang sudah dibahas oleh ulama dan banyak ulama yang mendukungnya termasuk penulis Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti, Imam Al-Baihaqi, banyak yang bahas ini. Demikian barangkali yang dapat kita kaji subuh ini. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tadi bahwa kita ini harus mempakaraja syukur Nabi Allah Ta'ala. Nasabah kita terima jadi Islam. Jinna tawe mau memasang Islam, mau menanamkan Islam di permukaan bumi ini. Taliwa jinna harus diancam dengan nyawa. Kita ini terima beres. Maka lihatlah apa yang dibutuhkan oleh Islam. Jangan pelit-pelit untuk keluarkan. Apa keahlian tak? Idi tosogi ki. Lihat apa yang dibutuhkan oleh Islam. Engkau pesantren masih butuh dana, sekolah masih butuh dana, panti asuhan masih butuh dana. Pasui, karena itu termasuk membantu Islam. Itu masjid sana mau dibangun, kita bantu kan. Kita yang punya ilmu jangan berhenti untuk mendakwakan ini. Inilah perjuangan Islam. Di masa Rasulullah yang sangat dibutuhkan waktu itu dana. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi demi Islamnya. Umar ditanya, Umar berapa sumbangannya untuk Islam? Dia bilang, Sayyidina Umar, separuh harta saya, alai separuhnya saja saya ambil. Abu Bakar ditanya, saya kata ini Abu Bakar, maka dia Sayyidina Abu Bakar, apa ya? Alamana nih? Masih lagi Nabi SAW sampai Rasulullah mengatakan, ma tarakta li ahli kayak Abu Bakar. Iya kau mau abarin mana kau selengi? Apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak? Kata Sayyidina Abu Bakar, taraktullah wa rasulah. Saya hanya akan mewariskan Allah dan Rasulnya agama ini kepada anak-anakku. Hartaku ambil semua. Habis itu hartanya Abu Bakar. Termasuk yang habis adalah bainena Nabi SAW.
Sayyidah Khadijah. Capu tuh, padahal ini orang kaya. Profesor Abdurrahim Arsad, mantan rektor UIN, IAIN Parepare. Saya ikuti langsung ceramahnya mengatakan, satu hari Sayyidah Khadijah manaswi, ia kan manasuriolo bukan pakai gas, banyak rumpu. Madun-dun matana. Rasulullah sebagai seorang nabi tahu ini menangis ini bukan tania karena rumpu. Engkau na ngerang, agak na ngerang. Warang peran na capui, angkan na teriyo na tanda. Khadijah dipanggil, balik ke sini. Ini kan cerita masyhur. Diangkat ketiaknya Nabi ta. Kita lihat sini. Naite ko Khadijah yawak kwe. Itu tangisnya berubah menjadi senyum dan ketawa mengatakan, ya Muhammad, coba nang kamu apa? Seandainya harta saya masih ada, saya akan sumbangkan semua untuk Islam. Tadi susah menjadi senang. Bahkan seandainya katanya barangku masih ada, saya akan sumbangkan semuanya. Makanya bapak-bapak kalau itu ada ibu-ibu selalu marah karena kita menyumbang, angkatkan ketiak tak begini. Suruh lihat ke belakang. Sekedar agak naita. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Semoga nampak barakah Allah Ta'ala, bertambah kesyukuran dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bertambah perjuangan kita untuk Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.